Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ortus 8 Hyperglide 1.2. When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. You was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my hair. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Hyperglide 1.2 adalah sepatu terbaru dari Ortus 8 yang mana di kategori running shoes ya. Jadi Hyperglide ini sudah 2 seri, yang ini namanya sesuai namanya ya, 1.2. Dan setahu saya Hyperglide itu diplot oleh Ortus 8 untuk fast short distance shoes. Jadi bukan untuk yang long run kayak Hyperfuse dan juga bukan untuk easy recovery run kayak Hyperblast. Tapi dia lebih ke short distance dan juga fast. Tapi agak membingungkan sih sebenarnya setelah pemakaian pertama saya pakai sepatu ini, saya jadi agak bingung ya. Langsung aja kita bahas dari beratnya terlebih dahulu. Beratnya setelah saya timbang manual dengan ukuran saya 42 ada di 255-an gram, yang mana masih masuk kategori standar atau tengah-tengah, cuman udah mulai diambang kategori ringan nih. Ya, tapi walaupun demikian masih masuk kategori standar ya, nggak bisa saya bilang sepatu ini ringan. Uppernya sendiri dia menggunakan bahan Jacquard mesh, yang mana saya seneng banget sih. Kelihatan premium banget untuk Jacquard mesh-nya, sama seperti yang dipakai di Hyperfuse 1.2 dan juga di Hyperblast. Meskipun polanya beda, cuman bahannya itu memang kalau menurut saya udah kelas atas banget lah. Nggak layak dikasih harga 400 ribuan gitu ya. Harga di atas 1 juta pun bisa dibilang ada yang nggak sebagus ini untuk material upper yang dipakai. Saya bingungnya kenapa Hyperglide 1.2 ini uppernya, bahkan polanya pun pattern daripada Jacquard mesh-nya itu mirip banget sama Hyperfuse 1.2. Bedanya tipis banget, cuman ada di samping sininya aja, dan itu cuman beda patternnya aja. Secara pemakaian, pertama kali saya menggunakan uppernya, saya merasakan nyaman sih. Merasakan dingin juga, sirkulasinya cukup bagus, breathable, cuman nggak yang breathable adem banget gitu, enggak, cuman cukup banget menurut saya dan nggak kerasa panas sama sekali. Untuk lacing sistemnya dia cukup standar, nggak ada hal-hal yang istimewa menurut saya. Talinya pun ya so-so lah, ada standar-standar lah, nggak ada spesialnya, sama kayak Hyperfuse 1.2 sih untuk bahan talinya. Kemudian sudah ada runner's knot-nya, nih penting banget, harus dipakai untuk runner's knot-nya. Kemudian kita masuk ke collar-nya. Collar-nya cukup tebal ya, walaupun ini sepatu yang diplot untuk kecepatan dan juga jarak yang nggak terlalu jauh. Jadi biasanya kenyamanan agak ditinggalkan, cuman sepatu ini tetap memberikan kenyamanan yang ekstra. Paddingnya di collar-nya cukup tebal sih menurut saya, dan ini nggak sedikit, cukup nyaman. Untuk tangnya sendiri atau lidahnya dia tipis banget, dia nggak ada paddingnya sama sekali. Tapi jangan salah, ini tuh lembut ya, jadi bukan yang keras gitu walaupun nggak ada paddingnya. Jadi tangnya itu ada 2 bagian, di atas dan juga di bawah. Kalau yang atas itu kayak bahannya itu kayak apa ya, kayak kulit yang tipis gitu, kayak kulit sintetis tapi tipis gitu, lembut dia. Kalau yang bawah ini pakainya juga Jacquard mesh, jadi otomatis dia breathable. Jadi bagus banget nih. Kalau misalnya seluruhnya seperti ini, angin atau udara jelas nggak bisa masuk. Tapi kalau pakai Jacquard mesh juga di bagian tang yang bawah, ya setidaknya membantu ada sirkulasi udara yang lebih baik. Untuk heel counternya sendiri, dia di sini ada strukturnya, walaupun nggak banyak banget strukturnya dan nggak keras-keras banget. Ya cukup lumayan sih, walaupun kalau menurut saya nggak mencengkram banget ya. Kayak ya gimana ya, harusnya masih bisa lebih mencengkram lagi lah. Cuman bukan berarti yang goyang banget untuk di bagian heel counternya ini. Cuman kayak
ya kurang maksimal aja sih. Ada sesuatu yang kurang, walaupun nggak jelek-jelek amat. Cuman bisa mungkin untuk di sini strukturnya bisa dikakuin dikit biar lebih mantep untuk nyengkram heel kita. Insole-nya dia pakai Orthshock seperti biasa, nggak ada yang spesial sih. Menurut saya cukup nyaman, cukup bekerja dengan baik. Jadi kita langsung bahas yang lain aja. Masuk ke midsole-nya, dia midsole-nya cukup tebel dan dia tetap pakai Cumulus Foam dari Ortus 8 yang mana menjadi andalan sepatu runningnya Ortus 8. Foamnya ya setahu saya baru Cumulus Foam sih namanya. Cuman dia identik banget sama Hyperfuse 1.2. Hyperglide 1.2 dan Hyperfuse 1.2 saya bisa pastikan untuk midsole-nya identik banget. Mulai dari desainnya, namanya, kemudian materialnya, dan empuk-empuknya pun sama. Dia setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka sekitar 25, yang mana itu empuk banget, termasuk kategori foam yang cukup empuk untuk sepatu lari. Apakah itu berarti bagus? Kalau menurut saya agak nggak tepat ya. Karena sepatu ini kan diplot untuk sepatu jarak dekat dan juga untuk kecepatan. Jadi alangkah baiknya kalau saran saya sih agak dikerasin untuk foamnya. Jadi jangan terlalu empuk. Ini terlalu empuk menurut saya kalau untuk kecepatan tinggi dan jarak pendek. Dan stuck kick-nya alangkah baiknya dikurangi. Jadi dia jauh lebih stabil nantinya pada saat digunakan untuk kecepatan tinggi, gerakan gesit. Mungkin akan jauh lebih baik seperti itu. Cuman maka dari itu saya agak bingung menempatkan sepatu Hyperglide 1.2 ini. Jadinya kayak lebih ke apa ya, kayak tandemnya Hyperfuse 1.2 aja, cuman modelnya aja yang berubah kalau cuman seperti ini. Jadi menurut saya untuk Cumulus Foam yang ada di Hyperglide 1.2 ini lebih cocok untuk kenyamanan yang kita inginkan untuk long run ya. Jadi kalau untuk long run malah lebih enak loh. Bahkan untuk first run saya untuk sepatu ini biasanya saya cuma 5 kilo gitu ya kalau nyoba sepatu pertama kali, tapi langsung saya pakai untuk 11 kilo. Ya cukup nyaman dan rasa-rasa feel-nya juga hampir sama dengan Hyperfuse 1.2. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya pattern-nya seperti ini. Mungkin yang sudah tahu sepatu-sepatu Ortus familiar banget dengan pattern atau pola dari outsole Ortus 8. Jadi Hyperglide juga hampir sama. Kemudian yang berwarna merah dan juga hitam adalah rubbernya yang menjadi tumpuan utama outsole-nya. Untuk yang warna putih adalah exposed midsole atau midsole yang kelihatan dan sekaligus dikasih pattern untuk jadi outsole-nya. Jadi nggak full dia rubbernya, karena kalau full pastinya jauh lebih berat. Jadi alangkah baiknya ditempatkan di tempat-tempat yang memang dibutuhkan adanya rubber aja. Ini sudah bagus sih. Jadi keluhannya mungkin kalau teman-teman yang udah ngeliat review atau first impression saya di sepatu-sepatu Ortus, pasti saya protes di bagian sini, di bagian mid strike. Jadi kalau saya lari kebanyakan habisnya di sini duluan, dan di sini kayak kurang turun dikit aja rubbernya, mulai dari sini dikasih lagi di sini harusnya, karena mulai satu kali pemakaian aja udah mulai agak terkikis sedikit. Jadi bakal kerasa banget pengikisannya apabila saya pakai berkilo-kilometer. Harganya sendiri saya dapatkan di harga 420-an. Harganya sama persis dengan Hyperfuse sih saya dapatnya. Tapi kalau mau tahu harga terkini, mending langsung cek aja di marketplace online, atau linknya saya kasih di bawah. Jadi kesimpulannya, first impression saya masih bingung nih. Sepatu ini mau saya taruh di kategori yang mana? Beneran short dan juga fast seperti yang diplot oleh Ortus 8, atau malah cuman sebagai temennya Hyperfuse 1.2 aja. Mungkin akan saya pakai lebih lama lagi. Siapa tahu memang karakternya beda dengan Hyperfuse 1.2. Jadi kalau sudah 100 km, apa yang akan terjadi dengan sepatu ini dan apa yang saya rasakan dengan sepatu ini akan saya langsung share ke teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Ortus 8 Hyperglide 1.2 ini. Jadi kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.